Oke, hai guys. Ya, selamat malam saudara sekalian. Sekali lagi untuk saudara yang mungkin sudah tidak sabar belajar ya, menunggu malam minggu. Oke, malam ini kita akan biasanya ini akan saya share setiap malam minggu ya. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang corporate liquidation atau likuidasi untuk perseroan ya. Baik, saudara sekalian, secara umum perlu saya sampaikan di depan bahwa secara umum gitu ya, likuidasi ya untuk jenis perusahaan apapun, bentuk perusahaan apapun relatif sama ya, relatif sama. Hanya sedikit saja terkait prosesnya mungkin yang berbeda. Lebih ke terkait dengan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Nah, baik, kalau kemarin kita belajar likuidasi persekutuan, biasanya persekutuan itu dilikuidasi bukan hanya karena bangkrut atau pailit, tapi bisa juga karena misalnya tidak ada kecocokan antar partner. Jadi bisa saja kondisinya sebetulnya adalah kondisi yang sehat atau solvent. Nah, tapi umumnya gitu ya, umumnya kalau untuk corporate atau perseroan, ya, likuidasi dilakukan memang karena kondisinya dalam kondisi pailit atau bangkrut ya. Nah, ini ya, jadi ini saya carikan definisi lebih dulu di KBBI sebetulnya likuidasi itu apa gitu ya, bangkrut itu apa, kepailitan itu apa gitu ya. Nah, ini secara sederhana kalau di KBBI gitu ya. Likuidasi ya itu adalah proses pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta tersisa kepada para pemegang saham. Jadi di KBBI pun itu sebetulnya sudah uh, ini ya pilih-pilih ya, artinya gini, likuidasi itu sudah di istilahnya asosiasikan hanya untuk perseroan gitu ya. Makanya disebut kepada para pemegang saham. Jadi memang tidak untuk perseorangan dan tidak untuk persekutuan. Makanya ini saya ambilkan karena untuk persekutuan kemarin ini tidak masuk jadinya. Gitu ya. Nah, sementara istilah bangkrut atau pailit kurang lebih sama ya. Jatuh miskin gitu ya, atau menderita kerugian yang besar. Kebangkrutan dan kepailitan juga di KBBI istilahnya kurang lebih sama. Jadi dinyatakan pailit atau dalam kepailitan adalah keadaan atau kondisi seorang atau badan hukum yang tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Nah, secara umum gitu, itulah kenapa kalau untuk likuidasi perseroan ya, itu terjadi karena memang karena terkait kepailitan gitu ya, bukan karena ketidakcocokan pemegang saham dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, nah ketika jadi ada dua kondisi gitu ya, dua kondisi atau tanda-tanda bahwa perusahaan itu pailit atau menjurus ke kepailitan. Nah, yang pertama adalah ketika perusahaan yang dia disebut debitur ya karena dia punya utang ya. Perusahaan debitur, perusahaan yang punya utang tidak mampu menyelesaikan kewajiban kepada kreditur yang sudah jatuh tempo. Nah, ini bisa saja karena memang selama ini mengalami kesulitan cash flow dari operasional. Sehingga pada akhirnya ketika ada kewajiban liability yang jatuh tempo, ini tidak mampu untuk membayar. Nah, kondisi ini disebut sebagai kebangkrutan ekuitas atau equity insolvency ya, insolvent. Intinya dia insolvent. Mungkin saudara masih ingat dengan solvabilitas ya, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Nah, kondisi seperti ini ya, ketika tidak mampu membayar kewajiban ya atau utang saat jatuh tempo, ini disebut dengan kebangkrutan ekuitas atau equity insolvency. Nah, di samping itu bisa saja kondisi saat itu, nah ini masih mungkin sebetulnya perusahaan tidak mampu menyelesaikan, tapi sebenarnya masih sehat, kondisinya masih sehat. Tapi yang lebih parah lagi sebetulnya adalah perusahaan ternyata memiliki total kewajiban melebihi nilai wajar asetnya. Nah, kalau seperti ini logikanya, ya equity-nya itu sudah minus. Karena kalau retaining-nya mungkin sudah defisit, saldonya sudah debit. Ya. Karena jumlah utang kewajibannya sudah melebihi nilai wajar asetnya. Nah, kalau seperti ini disebut dengan ya, kebangkrutan ya secara ini ya sudah bangkrut gitu ya. Bankruptcy insolvent. Nah, ketika perusahaan menghadapi kondisi ini, maka yang bisa dilakukan pertama adalah bernegosiasi dengan kreditor.
gitu ya, apakah bisa dilakukan apa, kalau istilahnya macam-macam ya, bisa direstrukturisasi utangnya, direstrukturisasi. Apakah bisa dilakukan pemotongan, penundaan pembayaran dan sebagainya. Nah, bila negosiasi tidak menemukan jalan keluar, maka permasalahannya biasanya diselesaikan lewat pengadilan. Nah, dan barulah pengadilan nanti yang akan memberikan keputusan apakah perusahaan ini akan direorganisasi atau dilikuidasi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang bisa mempilotkan gitu ya atau menjatuhkan perusahaan dalam kondisi pilot sehingga harus dilakukan likuidasi. Nah, secara umum gitu ya, bisa kreditor, bisa debitur. Dalam artian gini, bisa perusahaan sendiri secara sukarela gitu ya, dia kondisinya udah parah gitu ya. Memang sudah tidak mungkin untuk melanjutkan perusahaannya gitu ya. Sudah tidak punya uang untuk bayar utang-utang. Nah, jadi secara sukarela gitu ya, si perusahaan sendiri gitu ya, si debitur sendiri dia yang mengajukan ke pengadilan niaga untuk dibangkrutkan atau dipilotkan. Atau bisa juga dilakukan oleh kreditor, baik seorang atau beberapa grup kreditor. Nah, nanti pengadilanlah yang akan menyelesaikan kasusnya. Apakah jadi mereka mengajukan petisi pilot, gitu ya, baik si perusahaan sendiri maupun si kreditor, ya, bisa dibebaskan nanti keputusan pengadilan atau bisa juga dilakukan penerimaan, artinya diputuskan untuk pilot. Nah, kalau di buku Pak Bims gitu ya, aspek hukum kepilotan di sana untuk selanjutnya dilikuidasi itu dasarnya adalah undang-undang di Amerika sana. Nah, untuk di Indonesia sendiri terkait dengan kepilotan dan proses likuidasi itu diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ya, tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi kepilotan dan PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, dalam undang-undang ini gitu ya disebutkan bahwa yang disebut dengan kepilotan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot ya, perusahaan ya, dia dinyatakan pilot ya karena sebagai debitur, artinya dia pinjam uang dan saat jatuh tempo tidak mampu membayar. Yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Di undang-undang yang sama dinyatakan bahwa perusahaan debitur yang punya 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu, maka dinyatakan pilot dengan keputusan pengadilan. Nah, baik itu atas permohonannya sendiri yang sukarela tadi, gitu ya, maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya. Pengadilan yang dimaksud di sini adalah pengadilan niaga. Nah, ketika ke pengadilan sudah memutuskan satu perusahaan itu pilot, maka kemudian akan ditunjuk atau diangkat kurator dan seorang hakim pengawas ya, untuk melaksanakan proses likuidasi. Proses likuidasi. Oke, kurator sendiri ya, ini kalau di undang-undang itu disebutkan sebagai balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor yang dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga di bawah pengawasan hakim pengawas. Oke, hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, kurator itu memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pilot sejak mulai tanggal putusan pilot di pengadilan. Ya, meskipun bisa saja setelah itu terjadi proses kasasi atau peninjauan kembali. Nah, setelah putusan pilot, maka si debitor perusahaan yang dinyatakan pilot itu, dia udah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Nah, maka dari itu semuanya diserahkan kepada kurator untuk mengurusnya. Oke, nah, seandainya ya, terjadi perikatan debitor, maka ini tidak dapat lagi dibayar kecuali perikatan tersebut menguntungkan terhadap harta pilot itu. Maksudnya kayak misalnya kayak kemarin kalau ada liability yang muncul itu kan merugikan. Tapi kalau misalnya ada piutang yang muncul lah itu menguntungkan. Ya, maka kalau ini masih bisa. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pilot ya, harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Jadi semua klaim dan sebagainya
harus masuk lewat kurator. Nah, sebetulnya selain undang-undang itu, khusus untuk perseroan, itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang beberapa pasal di dalamnya itu juga mengatur terkait pembubaran atau likuidasi perseroan. Baik, saudara sekalian, ini untuk syarat dan keputusan pilotan dan prosesnya, gitu ya. Saya tidak akan jelaskan lebih detail, gitu ya. Nanti silahkan saudara baca sendiri. Ini mungkin lebih pas kalau di hukum perdata ya, terkait hukum perdata. Nah, sekarang kita masuk ke ini berikutnya, yaitu proses likuidasi perseroan. Nah, tadi saya ingatkan kembali, ini file yang slide yang tadi, yang sebelumnya, bahwa ketika pengadilan memberi putusan pilot, maka akan diangkat kurator dan seorang hakim pengawas. Oke, kurator memiliki tugas mengurus dan membereskan harta dari perusahaan atau debitur yang dinyatakan pilot. Nah, dalam istilah lain, ya, kurator disebut juga sebagai trustee atau wali amanat. Kalau di bukunya Pak Bims, ya, ini di Amerika sana, ini disebut sebagai trustee. Nah, tugas dari kurator atau trustee diantaranya adalah ini ya, trustee ini pihak ketiga yang mengurusi proses likuidasi yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, kewajibannya dalam proses likuidasi adalah menyelidiki urusan keuangan dari debitor atau perusahaan yang pilot, menyediakan informasi terkait dengan proses likuidasi. Nah, kalau ada klaim dari kreditor, diperiksa apakah ini layak atau tidak, kemudian melaporkan berkas-berkas, dan jika diotorisasi ya, untuk menjalankan proses bisnisnya debitor selama diurus, maka nanti diminta untuk membuat beberapa laporan. Nah, tadi ya, nanti akan kita bahas berikutnya, selain dilikuidasi, perusahaan juga bisa dilakukan reorganisasi. Nah, berikutnya saudara sekalian, proses likuidasi perseroan secara umum, ya, tadi sudah saya sampaikan, tidak relatif sama dengan proses likuidasi yang lain untuk perseorangan maupun untuk persekutuan. Hanya bedanya kalau untuk perseroan ini, gitu ya, ya tadi ya, harus ada proses putusan pilot dari pengadilan dan setelah itu sepenuhnya dilakukan oleh kurator atau trustee. Tentu saja ini berbeda dengan persekutuan. Kalau persekutuan masih diurusi sendiri, gitu ya, dan tidak perlu ada putusan pilot ya, kalau untuk persekutuan. Jadi proses likuidasinya sama. Pertama adalah kondisi saat dilikuidasi itu saldo modalnya harus update, saldo reteningnya atau defisitnya, gitu ya, sehingga harus dibuat laba rugi sampai dia dilikuidasi, kemudian ditutup laba ruginya sehingga tersisa tinggal neraca, dan prosesnya sama persis. Setelah itu dilakukan penjualan atau konversi. Nah, yang melakukan ini adalah kurator. Jadi ada pengambil alihan nanti, kita ada pengambil alihan harta perusahaan yang pilot ini oleh kurator. Kemudian oleh kurator dilakukan proses penjualan atau konversi non-cash aset menjadi cash. Nah, setelah jadi cash, maka kemudian dilakukan pembayaran klaim. Sekali lagi, prioritas pertama adalah kreditor, dan kalau ada sisa baru kemudian diberikan kepada pemilik, yaitu pemegang saham. Nah, selama proses likuidasi mungkin juga akan dibayar biaya-biaya yang terkait dengan likuidasi, seperti biaya administratif, kurator, dan lain-lain. Nah, jadi terkait dengan pembayaran klaim, gitu ya, mungkin sedikit berbeda dengan partnership. Kemarin kita tidak, ini siapa yang harus dibayar dulu, gitu ya. Nah, apalagi dalam kondisi perseroan di likuidasi ini, biasanya kondisi pilot, gitu ya, asetnya di bawah nilai total liability. Maka asetnya tidak mungkin melunasi seluruh liability. Maka dari itu, kurator harus membuat peringkat siapa liability yang akan berhak mendapatkan pelunasan lebih dulu. Ya semacam safe payment ya, tapi safe payment terhadap liability ya. Siapa prioritas klaim pertama. Oke. Nah, ini kalau di bukunya Pak Bim, ini dasarnya ini di Amerika sana, gitu ya. Yang pertama adalah, ya, jadi peringkat klaim gitu, yang akan dilunasi terlebih dahulu dari hasil penjualan aset. Gitu ya. Yang pertama adalah klaim yang dijamin atau secure claim. Ya, ini biasanya utang atau liability yang dijamin atau
ini istilahnya ya, ada aset yang digunakan untuk menjamin klaim ini, liability ini. Kemudian yang kedua adalah ini secure claim itu nanti bisa fully secure dan partially, maksudnya bisa dijamin penuh atau bisa dijamin sebagian, tergantung nilai liability-nya berapa dan nilai pasar atau nilai wajar asetnya berapa. Nah, kemudian yang kedua adalah unsecure. Nah, unsecure ini ada dua, unsecure priority dan unsecure non-priority. Ini nanti kita detailkan. Ini kebetulan sudah ini ya, kalau di workbook ini sudah di Indonesiakan apa saja yang masuk itu. Nah, jadi itu ya, unsecure ada dua, priority dan non-priority. Yang secure tadi juga ada dua, ya, yang secure tadi fully, full, dan partial. Nah, yang terakhir adalah stockholder. Stockholder satu pemegang saham ini, dia prioritas paling terakhir untuk dibayarkan haknya setelah tentu saja semua kreditor sudah dibayar. Nah, jadi ini saudara sekalian, nah ini ya, peringkat satu adalah yang secure ya, atau liability atau klaim yang dijamin. Ya. Jadi saat mengambil utang dulu, gitu ya, perusahaan menggunakan aset untuk menjamin klaim ini. Maka hasil penjualan aset itu nanti akan menjadi hak dari kreditor yang dulu dijamin. Ya, baik sebagian maupun sepenuhnya. Ya, nanti kita lihat. Berikutnya adalah unsecure ya. Unsecure ada dua ya, priority dan non priority. Tentu saja yang priority harus didahulukan terlebih dahulu sebelum yang non priority. Nah, unsecure yang priority ini gitu ya, misalnya adalah biaya administrasi selama kepengurusan kepilitan, misalnya honornya trustee atau kurator gitu ya. Biaya administrasi itu prioritas untuk dibayar lebih dahulu. Kemudian klaim yang terjadi antara tanggal gugatan pilot dilayangkan sampai putusan pilot keluar, ya itu prioritas. Kemudian gaji, ya, klaim gaji, upah dan komisi yang seharusnya dibayarkan dalam waktu 6 bulan sejak putusan pilot. Kemudian klaim untuk pesangon dan pensiun karyawan. Kemudian klaim untuk individu dalam bentuk jadi perusahaan ini sudah terima duit gitu ya di muka, tapi jasanya belum diberikan. Jadi punya utang dalam bentuk memberikan jasa, itu harus dibayarkan, masuk prioritas. Kemudian yang terakhir untuk unsecure tapi priority adalah kewajiban kepada pemerintah terkait pajak, cukai dan lain-lain. Nah, sementara untuk klaim yang non priority ya, dan tidak berjaminan, ini salah satunya yang pertama sebetulnya ini ya, klaim dari sini. Jadi kalau misalnya ada klaim yang dijamin, tapi tidak seluruhnya terjamin, nanti dia akan masuk ke sini. Ya. Jadi klaim itu tidak berjaminan, ya, tapi misalnya nih, misalnya ada utang bank. Ya, utang bank ini misalnya 500 juta. Tapi nilai aset yang digunakan untuk jaminan ternyata hanya 400 juta. Berarti nanti ya ada liability senilai 100 juta yang tidak dijamin. Ya, karena nilai aset jaminannya di bawah nilai liability-nya. Ya, sehingga nanti dia masuk ke peringkat 3. Ya. Jadi klaim non priority dan tidak dijamin juga. Ini ada 4 ya. Yang sudah jatuh tempo, pengajuannya terlambat, denda sanksi pembatalan, dan beban bunga dari utang klaim prioritas. Nah, baru yang terakhir adalah buat stockholders atau pemegang saham. Nah, pembayaran klaim, ya, pembayaran klaim nanti mengikuti peringkat tentu saja. Yang pertama adalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu yang secure. Ya, baik yang jadi yang secure ini adalah utang yang dijamin dengan aset tertentu. Nah, nanti pada saat likuidasi tadi gitu ada yang fully secure. Fully secure itu misalnya gini, liability-nya 500 ya, ternyata aset yang digunakan untuk jaminan nilainya 700. Ya, berarti utang itu dijamin penuh. Nah, sebaliknya nanti yang parsial dijamin sebagian tadi gitu ya. Utangnya misalnya 500, aset yang digunakan untuk jaminan nilai wajarnya misalnya hanya 400. Ya, berarti dia hanya dijamin sebagian. Nah, nanti sisanya dia menjadi unsecure, ya, tidak dijamin dan tidak prioritas. Oke,
kurator menjual aset yang diagunkan tersebut dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi kewajiban peringkat 1. Jadi sesuai ininya gitu ya. Untuk aset yang digunakan sebagai jaminan, maka dia akan digunakan untuk membayar liability yang dijamin dengan aset itu. Nah, bila hasil penjualan aset melebihi, ya kalau lebih, maka akan digunakan untuk melunasi peringkat berikutnya. Kalau lebih. Ya, tapi kalau kurang ya berarti malah sebaliknya, liability-nya menjadi ada yang tidak dijamin. Ya, oke, baik. Nanti berikutnya akan urut peringkatnya. Oke, ini ilustrasi proses likuidasinya. Ya, oke, ini contoh di buku Pak Bims ya. Chem Corporation menderita kerugian pada Juli 2012, seluruh utang dagangnya jatuh tempo dan piutang dagang yang dijaminkan kepada bank terancam gagal. Para kreditur tidak bersedia dan melakukan pada akhirnya gitu ya, Chem Corporation sendiri yang mengajukan voluntary petition ya, sudah menyatakan berat mungkinnya sehingga dia secara sukarela mengajukan pilot untuk dirinya sendiri. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kondisi balance sheet-nya. Ya, tentu saja seperti saya sampaikan pada saat dinyatakan pilot, gitu ya, maka laba rugi harus dihitung terlebih dahulu kalau tidak di awal atau di akhir tahun, gitu ya. Dan semua laporan laba rugi harus ditutup ya, sehingga ini sudah update, tinggal neraca saja. Nah, ini ya, ini adalah neracanya. Oke, ini neracanya. Kondisinya kita bisa lihat bahwa ini adalah aset-asetnya, kemudian ini ada liability-nya, dan kita lihat bahwa retaining-nya, saldonya sudah debit. Ini biasanya disebut dengan defisit. Nah, secara total sebetulnya kalau di sini ya, total asetnya book value-nya ya masih lebih besar dibandingkan total liability-nya. Ya, total asetnya. Tapi belum tentu dengan fair value asetnya. Ya. Kalau di sini sekilas masih ini ya, karena equity-nya sekilas masih positif walaupun ini efek dari capital stock-nya ya. Tapi retaining-nya sendiri sudah defisit. Dia bertahun-tahun mengakumulasi bukan laba tapi rugi. Nah, oke, penjelasannya adalah mortgage payable ditambah dengan bunga. Jadi ini ada mortgage payable. Mortgage payable ditambah dengan bunga itu dijamin dengan land dan building. Ya. Sementara account receivable itu digunakan untuk jaminan note payable, ini bank ya, bank loan. Ya, jadi itu keterangannya. Nah, saudara sekalian, biasanya ini kurator atau trustee itu menyusun laporan likuidasi ya, yang disebut dengan statement of affair. Nah, statement of affair ini laporan yang dibuat oleh kurator. Nah, jadi dengan laporan ini kurator bisa mengetahui sebetulnya gitu ya, aset yang dimiliki perusahaan itu apa saja dan klaim yang harus dibayar apa saja, sehingga si kurator tahu gitu ya. Nanti ini disebut juga nantinya jadi rencana likuidasi ya. Sehingga kurator tahu gitu, ketika aset yang ada ini tersedia buat siapa. Ya, atau liability ini yang ada itu nanti akan dilunasi dengan aset yang mana. Ya. Oke. Jadi statement of affair itu disusun pada tanggal tertentu, ya tanggal tertentu itu tanggal saat proses likuidasi akan dilakukan, yang menunjukkan informasi neraca di mana ya neraca itu kan terutama aset dan liability ya, karena equity-nya kan belakangan ya. Aset, liability dan equity. Nah, asetnya sendiri akan disajikan pada expected net realizable value atau harga pasarnya, fair value. Kira-kira akan berapakah aset itu kira-kira berhasil direalisasikan. Ya, kira-kira berapa akan berhasil direalisasikan, dan kemudian nanti si aset ini akan digunakan untuk melunasi kreditor yang mana. Ya, kreditor yang mana. Nah, seperti kita ketahui, kreditor itu ada 2, ada 4 gitu ya. Ya, secara umum sebetulnya ada 2, secure dan unsecure. Dijamin dan tidak dijamin. Yang dijamin itu bisa dijamin full atau parsial.
penuh atau sebagian. Nah, yang tidak dijamin itu ada yang priority dan non priority. Ya, priority dan non priority. Oke. Ya, karena gini, nanti saya jelaskan karena di bukunya Pak Bims gitu ya, dan itu kalau diubah sedikit mungkin lebih informatif menurut saya, ya. Nanti kita lihat. Nah, sementara liability, ya liability itu diklasifikasikan berdasarkan, nah ini dijamin dan tidak dijamin sama gitu ya. Yang dijamin full dan parsial, yang tidak dijamin priority dan non priority. Ya, dan non priority. Oke, ini nanti kita ini gitu ya. Sekarang kurang lebih sama, tapi memang ininya beda nanti kita lihat. Nah, ini informasi tambahannya adalah ini, ya, informasi terkait dengan harga pasar ya, atau expected net realizable value-nya. Ya. Oke, marketable sekuritas diperkirakan bisa realisasi segini, account receivable sekian, inventory sekian. Jadi aset-asetnya, ya aset-asetnya itu punya expected net realizable value-nya sebagai berikut. Nah, maka berikutnya kurator menyusun ini. Nah, statement of affair ini sebetulnya jadi satu ya, tapi ini karena tidak mencukupi maka dipecah jadi dua gitu ya. Ini untuk bagian atas, ini adalah aset ya. Oke, jadi sesuai dengan definisi statement of affair ya. Pertama disusun pada tanggal tertentu. Kita lihat di sini ya, ini disusun pada tanggal tertentu 1 Agustus 2012 saat akan dimulainya proses likuidasi. Oke. Berikutnya di sana ya, ini kita ini ya. Aset dinilai dengan expected net realizable value dan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya buat para kreditor. Maka kita lihat di sana aset ya, dia disajikan di sini sebesar ini ya, di sini ini sebesar expected net realizable value atau estimated realizable value. Jadi aset-aset ini disajikan sebesar perkiraan realisasinya berapa. Ini ya, angka yang di sini ini adalah expected net realizable value. Dan aset-aset ini tersedia untuk siapa saja. Secara umum ada dua. Nah ini makanya ini agak saya kritis sedikit nih Pak Bung. Ya, secara umum ada dua. Di sini secure, ya secure itu ada yang full, ada yang parsial. Ya, yang di sini sebetulnya adalah unsecure. Total ini adalah unsecure. Unsecure ini baik yang priority maupun yang non priority. Ya, sekali lagi secara umum ya liability itu ada dua, secure dan unsecure. Yang secure itu bisa full, bisa parsial. Yang unsecure itu priority dan non priority. Ya, oke, ini untuk asetnya. Nah, definisi berikutnya kita lihat ya. Definisi berikutnya adalah historical value disajikan sebagai referensi. Maka dari itu di sisi sini adalah book value atau historical value. Oke, maka kalau kita lihat, coba kita lihat balance sheet-nya sekarang bagaimana menyusun statement of affair. Yang pertama adalah asetnya ini. Ya, maka aset ini pertama kita cari dulu mana yang digunakan untuk jaminan. Nah, kita lihat di sini tadi ada penjelasan bahwa ini ya, yang digunakan untuk jaminan adalah land dan building sama account receivable. Land dan building digunakan untuk menjamin mortgage dan bunga. Ya, sementara account receivable digunakan untuk menjamin bank loan. Maka, maka kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah aset yang digunakan untuk jaminan. Nah, sebelum itu kita harus cari dulu mana yang digunakan untuk menjamin penuh dan mana yang menjamin sebagian. Dari mana ketahuannya? Nah, kita cek dulu expected net realizable value-nya berapa dan nilai liability-nya berapa. Oke ya. Land dan building ini book value-nya 55 totalnya. Tapi ya expected net realizable value-nya ya, expected estimated realizable value-nya adalah 60. Ya, 60. Kemudian dia digunakan untuk menjamin mortgage dan bunga. Kita lihat ya mortgage-nya 50 dan bunganya tadi 5.000.
maka berarti ya, land dan building dengan expected realizable value berapa tadi? 60 ya, 60. Book value-nya 55, net realizable value-nya diperkirakan 60, digunakan untuk menjamin mortgage dan bunga totalnya 55. Maka berarti aset itu digunakan untuk menjamin penuh. Nah, berarti liability-nya terjamin penuh. Nah, jadi kita cek dulu ya mana yang full dan mana yang parsial. Nah, kita lihat jangan-jangan semuanya full juga. Kita lihat yang kedua adalah account receivable tadi digunakan untuk menjamin bank loan. Nah, account receivable nah, ini nilainya 25, nilai buku. Kemungkinan akan terrealisasi 22. Nah, jadi estimated receivable value-nya 22, dia digunakan untuk menjamin bank loan 25. Plus bunga tadi 2000. Dari sini saja ketahuan bahwa ya, nilai jaminannya lebih rendah. Berarti liability-nya tidak dijamin penuh oleh aset itu. Maka berarti yang land dan building ini dijaminkan untuk fully secure creditor, yang account receivable berarti partially. Ya, maka kita sajikan di situ. Yang pertama land and building. Jadi pertama adalah aset itu disajikan sesuai ketersediaannya. Buat siapa? Yang pertama adalah buat fully secure ya, secure creditor yang full dijamin penuh, dan berikutnya adalah yang dijamin sebagian. Maka aset yang digunakan untuk secure creditor yang pertama adalah land and building. Ya, ingat di sini disajikan sebesar expected net realizable value-nya. Oke, expected net realizable value-nya adalah 60. Ya, 60 diperkirakan realisasi 60, maka sajikan di sini 60 ya. Di sini book value-nya harus disajikan sebagai referensi. Ya, di sebelah kirinya 55 ya, 55 totalnya. Oke. Nah, land and building itu digunakan untuk menjamin mortgage dan interest senilai 55. Ya, maka total liability yang dijamin dengan land and building adalah 55. Maka berarti nanti masih ada aset yang tersisa yang bisa digunakan untuk membayar klaim yang lain. Makanya ini estimated residual value available for unsecured creditor. Unsecured creditor itu ada dua nanti, priority dan non priority. Ya. Oke, jadi masih ada aset yang tersedia karena ini lebih. Berikutnya adalah kita cari aset lain yang digunakan untuk jaminan. Ini bisa saja lebih dari satu ya, yang full ini ya, bisa saja lebih dari satu. Nah, satu lagi yang aset digunakan untuk jaminan adalah account receivable. Nah, account receivable itu expected net realizable value-nya adalah 22. Di sini book value-nya 25, tapi diperkirakan hanya tertagih 22. Maka sajikan 22, jangan lupa book di sebelah kiri book value-nya 25. Nah, account receivable ini digunakan untuk menjamin ini, note payable bank loan 25 plus bunga 2000. Maka nilai expected realizable value dari account receivable 22 digunakan untuk menjamin liability senilai 27. Maka berarti ya, habis ini. Aset ini habis untuk semua liability ini. Ya, semua liability. Maka ingat ya, di sini kita menyajikan aset terhadap ketersediaannya buat siapa. Maka berarti di sini tidak ada sisa aset yang tersedia untuk yang unsecured. Oke, mungkin saudara bertanya, Pak, ini sisanya bukan untuk yang ini yang partially dulu Pak 5.000. Tidak, gitu ya. Tidak, karena dia hanya digunakan untuk menjamin mortgage, gitu ya. Land ini tidak digunakan untuk menjamin note payable bank. Makanya tidak bisa ini digunakan ini. Kalau ada sisa ya udah berarti untuk ya jatahnya nanti buat unsecured. Ya nanti si note payable bank ini berarti ada 5.000 ya, 5.000 utangnya gitu, klaimnya dia yang tidak dijamin. Ya kalau nanti ada uang setelah yang priority ya nanti dibayar, tapi kalau nggak ada ya tidak, bukan berarti dia karena dijamin diambilkan dari aset yang lain. Belum tentu, nanti tergantung ada atau tidak. Ya. Oke, berikutnya adalah aset-aset yang tersisa gitu ya. Selain yang digunakan untuk yang dijamin, berarti aset yang tersisa itu available for unsecured. Nah, ini mohon maaf, ini menurut saya harusnya kalimatnya gini. Available for unsecured creditor.
baik priority maupun non priority, gitu ya. Menurut saya, gitu ya. Jadi kalimatnya available for unsecured creditor. Unsecured creditor itu ada dua, priority dan non priority, ya. Nah, maka kita sajikan kemudian aset yang lain yang tidak digunakan untuk jaminan, cash, ya, marketable sekuritas, oke, account receivable-nya digunakan tadi sudah di sini, gitu ya. Inventory, prepaid expense, ya, land dan building digunakan untuk jaminan di sini, maka equipment dan intangible asset. Maka aset-aset yang tidak digunakan untuk jaminan itu masuk ke sini. Nah, ini kita nilai berdasarkan expected net realizable value tadi, ada di data tadi ya. Ini, ya. Oke. Oke. Maka berarti nanti akan tersedia aset senilai 82.000. Ya, ini semuanya di total, gitu ya. Berarti untuk unsecured creditor itu ada aset senilai 82.000. Nah, 82.000 itu tersedia untuk unsecured creditor baik priority maupun non priority. Nah, maka berikutnya dari dua itu yang prioritas pertama adalah yang priority. Ya, yang prioritas pertama adalah yang priority dulu. Itu nomor 3, gitu ya. Nah, nomor 2 kalau di peringkat tadi itu ya. Oke, itu diselesaikan dulu. Nah, berapakah jumlah priority liability-nya? Nah, jumlah priority liability-nya nanti ketahuan di sini. Ya, jumlahnya priority liability akan ketahuan di sana. Berapa jumlahnya di sisi liability. Nah, dikurangi dengan priority liability, maka berarti ya ini ya, dikurangi untuk unsecured tapi priority, maka berarti yang tersisa itu berarti untuk unsecure yang non priority. Ya, unsecure yang non priority. Nah, ini nanti data ini terhubung dengan yang liability. Ya. Oke ya, nah nanti kita sampai sini dulu. Berarti ada total aset 82.000 tersedia untuk yang unsecured creditor, baik priority maupun non priority. Oke, maka sekarang kita masuk ke sisi liability-nya. Kita lihat sisi liability-nya. Liability disajikan berdasarkan mana liability yang dijamin. Jadi ini data ini sebenarnya saling berhubung antara aset dan liability itu. Ya, makanya harus ketemu nanti. Ya. Oke. Dibagi ya, liability diklasifikasikan mana yang secure, mana yang unsecure. Yang secure mana yang full, mana yang parsial. Yang unsecure mana yang priority dan mana yang non priority. Ya. Yang pertama adalah kita cari dulu yang fully secure yang mana, yang dijamin penuh yang mana. Nah, tadi kita sudah ini di atas. Kalau tadi di atas ini kita sudut pandangnya adalah aset. Aset itu tersedia untuk siapa? Ya, maka yang di sini berikutnya adalah liability. Sudut pandangnya adalah liability. Nah, maka kita cari dari sisi liability. Liability ini yang dijamin yang mana? Oke, mortgage dan bank. Ya, itu yang dijamin mortgage dan bank. Oke, yang dijamin penuh yang mana? Oke, mortgage 50.000 ditambah bunga 5.000 tadi dijamin dengan tanah. Tanah nilainya tadi harga realizable value-nya 60. Berarti utang ini dijamin penuh. Nah, makanya ini fully secured creditor ya yang masuk ke sini adalah, jadi ini untuk menentukan mana yang full dan parsial dicek dulu ya. Nah, dicek dulu. Berarti yang fully secure adalah nih mortgage nilainya 50.000 dan interest payable 5.000 gitu ya. Oke, ini full. Full. Boleh di sini di bawahnya ditulis yang digunakan sebagai jaminan adalah land and building, misalnya gini. Nah, tapi kita sebenarnya cuma pengen tahu gitu ya, mana yang dijamin penuh, ada nggak yang tidak terjamin jadi. Nah, oke, yang berikutnya adalah secure juga tapi parsial, tidak dijamin, tidak terjamin semuanya. Mana tadi? Ya, kan yang dijamin ada dua tadi, mortgage dan not payable bank loan. Nah, bank loan itu nilainya 25 tadi ditambah bunga 2.000 dan hanya dijamin account receivable yang net realizable value-nya 22. Ya. Oke. Maka gitu ya. Nah, ini
total liability-nya 27 dijamin dengan account receivable 22 nilai realizable value-nya. Maka berarti ada liability yang tidak terjamin sebesar 5.000. Ya, ada liability yang tidak terjamin sebesar 5.000. Ya, dan 5.000 itu nanti masuk ke unsecured non-priority claim. Ya, ini kalau saya lebih suka gini. Di sini secure, di sini unsecured priority, di sini unsecured non-priority. Ya, saya tidak tahu pertimbangan Pak Bim memasukkan priority di sini gitu. Padahal di sini bisa saja satu kolom lagi. Di sini khusus secure saja. Di sini unsecure. Unsecure kan ada dua ya, unsecured priority dan non-priority. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, oke. Berikutnya adalah, ini liability. Ini semuanya kita sajikan. Ya, semuanya kita sajikan. Yang pertama adalah yang sudah dijamin, maka ini bisa dicoret ini mortgage dan note payable bank. Maka berikutnya yang lain-lain kita identifikasi mana yang masuk priority, mana yang bukan. Nah, berdasarkan apa? Kita lihat panduannya. Nah, panduannya adalah ini. Kita menentukan priority atau bukan itu ini. Ya. Atau ini. Ya. Nah, jadi ini acuan untuk menentukan dia priority atau non priority. Maka berikutnya adalah ya, liability ini kita sajikan ya, kita cari setelah tadi kita cari mana yang dijamin ya, baik penuh maupun sebagian. Maka berikutnya ini. Nah, liability yang tidak dijamin tapi makanya ini sebetulnya lengkapnya nih ya. Ini nama lengkapnya sebetulnya unsecured and priority. Ya, kalau yang ini unsecured non priority. Sebetulnya nama lengkapnya. Makanya kadang-kadang karena tidak lengkap ini agak mungkin sedikit membingungkan. Nah, oke, mana yang masuk priority? Yang masuk priority menurut kriteria table tadi itu adalah dua ini. Ya, weeks payable sama property tax payable. Ya, nanti kita latihan bagaimana mengidentifikasinya ya, mana yang priority, mana yang bukan. Nah, maka yang unsecure ya, tapi priority ya, ini yang secure ya, ini yang secure dijamin. Ya, ini yang unsecure, ini sebetulnya unsecure tapi priority itu 15. Ya, 15. Maka ini ya, nah ini 15. Nah, sementara kita tadi di atas kita lihat ya, di aset, nah, baru ketahuan nih. Nah, oke. Di sini aset ya, aset tadi tersedia pertama untuk yang secure ini gitu ya, ada yang full dan ada yang parsial. Nah, yang full itu ada aset tersedia masih tersisa 5.000. Ditambah aset-aset yang lain ya, yang lain yang tidak digunakan untuk jaminan, maka di sini ada aset yang tersedia untuk unsecured, baik priority maupun non priority. Ya, karena priority ini sebetulnya juga unsecure ya. Nah, itu sebetulnya juga unsecure. Maka totalnya adalah 82. Nah, berapakah priority liability? Nah, priority liability-nya ketahuan di sini. Priority liability-nya adalah 15. Maka berarti kita kembali naik nih. Nah, berarti aset yang tersedia dikurangi priority liability 15, maka berarti aset yang tersedia untuk unsecured non priority adalah 67. Ya, oke, sampai sini berhenti, kita ke bawah lagi. Nah, kita ke bawah lagi. Oke, ini ya, untuk priority segini. Nah, sekarang kita cari berapa unsecured yang non priority. Nah, maka sisanya mortgage coret, ya, note payable coret, ya, interest payable juga dicoret karena sudah masuk ke sini semua. Oke. Kemudian weeks dan property coret karena masuk priority. Berarti sisanya ya, account payable ya, dan note payable to supplier ini berarti unsecured. Nah, maka total unsecured non priority ya, totalnya adalah ini. Ya, ini tadi 5.000 ini note payable bank yang dia tidak terjamin penuh. Makanya dia menjadi unsecure karena tidak terjamin. Dan dia masuk ke non priority.
Ya, oke. Jadi liability yang tidak terjamin penuh itu masuk non priority. Maka berarti ada total klaim, senilai 75, 5.000, 65 dan 5. Ini unsecured non priority. Ini dengan asumsi capital pemilik udah nggak ada klaim apa-apa ya. Karena ini jelas untuk liability saja sudah tidak cukup. Maka berarti total ada unsecured non-priority claim nilainya 75.000. Nah, berapa cash yang tersedia untuk unsecured non-priority itu? Kita lari ke atas. Nah, kembali ke atas. Nah, tadi ada aset yang tersedia untuk unsecured, baik priority dan non-priority, itu 82. Kemudian priority liability-nya 15. Berarti aset yang tersedia untuk unsecured kreditor yang non priority, ya ini mohon maaf makanya saya kalau ketemu Pak Gun pengen sampaikan biar lebih jelas. Untuk unsecured kreditor yang non priority berarti tersedia 67. Padahal total unsecured non priority-nya adalah 75. Ya. Padahal total unsecured non priority-nya adalah 75. Berarti kurang 8.000. Ya, diperkirakan ya, makanya estimated karena ini baru perkiraan. Makanya gitu ya, diperkirakan akan ada kekurangan sebesar 8.000. Dan kekurangan itu yang nanggung adalah nanti yang unsecured non priority. Ya, ini dengan asumsi ya berarti semua liability yang secure ya, yang secure sudah dibayar gitu ya, yang priority sudah dibayar, maka yang unsecured non priority yaitu nanti kemungkinan akan ada kurang sebesar tidak terbayar sebesar 8.000 ya, senilai 8.000. Ya, jadi ini saudara sekalian, inilah statement of affair. Ya, ini biasanya kalau di soal ujian seringnya muncul ini ya. Jadi statement of affair adalah laporan yang dibuat oleh kurator, ya, di sana menyajikan neraca, ya neraca itu isinya aset sebelah sini dan liability, ya, oke. Aset disajikan berdasarkan ketersediaannya terhadap liability, ya, dan liability disajikan berdasarkan 4 klasifikasi tadi. Nah, baik saudara sekalian, berikutnya adalah trustee accounting. Trustee accounting ini apa? Trustee accounting jadi gini. Pada proses likuidasi, ya, yang melakukan proses likuidasi itu adalah trustee atau kurator. Maka saat diputuskan pilot, gitu ya, aset-aset itu akan diambil alih oleh trustee dan dia yang akan menyelenggarakan proses likuidasinya. Ya, maka dari itu, ya, kemudian si trustee lah yang akan melakukan pencatatan selama proses likuidasi. Oke, nah, ya, apa yang dilakukan kurator ini mirip dengan likuidasi persekutuan ya, termasuk pencatatan akuntansinya. Hanya jadi pertama diambil alih dulu oleh trustee, setelah itu proses-proses berikutnya akan dilakukan oleh trustee. Makanya begitu mulai likuidasi, ya, trustee membuat catatan akuntansi untuk mencatat seluruh proses likuidasi. Nah ini ya, jadi membuat catatan baru. Selama proses likuidasi, trustee akan mencatat transaksi yang terjadi, ya, transaksi konversi cash dari non-cash aset menjadi cash, kemudian pembayaran klaim, gitu ya. Nah setelah itu dia menyusun beberapa laporan ini. Nah nanti tugas trustee akan berakhir kalau final settlement, pembayaran terakhirnya terhadap klaim itu sudah dilakukan. Oke. Nah ini ya, ini trustee accounting-nya, mungkin nanti saudara bisa belajar sendiri karena jurnalnya persis sama dengan jurnal untuk likuidasi persekutuan. Jadi pertama adalah ini ya, trustee mengambil alih semua aset dari perusahaan yang pilot, gitu ya. Ini berdasarkan book value-nya ya, berdasarkan book value-nya ini diambil alih, gitu ya, aset maupun liability-nya. Nah nanti selisihnya itu akan dicatat sebagai estate equity atau ya modalnya pasti gitu ya. Nah, ini selisihnya adalah estate equity. Nah, nanti saat proses konversi non cash asset menjadi cash, kalau ada gain atau loss itu akan menambah atau mengurangi estate equity. Oke.
Ini trustee accounting ya. Selanjutnya setelah diambil alih maka nah ini ya akan dilakukan proses konversi seperti biasa. Ya, proses likuidasi seperti biasa, misalnya penjualan atau penagihan utang, pokoknya realisasi lah ya. Kemudian penghapusan aktiva, pembayaran biaya operasional, dan lain-lain. Ini transaksi-transaksi yang umum terjadi saat proses likuidasi. Nah, nanti yang mencatat adalah trustee. Kalau ada gain atau loss, sekali lagi itu masuk ke estate equity. Ini ya, misalnya ditemukan liability baru, gitu ya, maka ini dialokasikan ya, ini loss, gitu ya, dia akan mengurangi estate equity. Kemudian intangible asset dihapuskan, gitu ya, maka ini akan mengurangi estate equity. Inventory dijual, ya, inventory dijual. Oke, dan account receivable ini dijual senilai 48, sebagian masih dalam bentuk piutang, sebagian cash. Tapi yang jelas saat penjualan itu ada loss 2.000. Ada loss 2.000, loss ini akan mengurangi estate equity. Ya, kemudian equipment dijual, rugi. Rugi 15.800, equipment dengan book value 30, laku dijual 14.200, ruginya masuk estate equity, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, jurnalnya relatif sama. Hanya saja kalau ada gain atau loss akan menambah atau mengurangi estate equity. Ini jurnal-jurnalnya. Oke, nah nanti selain membuat jurnal ya nanti secara rutin ya, tiap bulan si trustee atau kurator akan menyusun laporan-laporan ini. Ini adalah laporan yang dibuat oleh trustee. Yang pertama adalah cash receipt and disbursement ya. Cash yang kayak inilah laporan RT ya. Kas masuk dan kas keluar. Nah, kas masuk ini terutama berarti dari konversi non cash aset menjadi cash. Nah, cash keluar ini adalah untuk membayar klien-klien. Tentu saja sesuai peringkat tadi itu yang ada di statement of affairs. Kemudian laporan berikutnya adalah ini statement of change in estate equity ya. Jadi saldo estate equity awalnya berapa, nah kemudian ditambah atau dikurangi karena proses konversi tadi. Ada gain atau loss, ya, maka itu akan menambah ini tadi, plus minus terhadap estate equity. Ya, maka kemudian saldo akhir estate equity. Dan yang ini berikutnya adalah balance sheet. Ya. Balance sheet kondisi setelah realisasi 1 bulan. Ya, tadi laporan kas masuk kas keluar 1 bulan gitu ya, perubahan estate equity 1 bulan, ini adalah balance sheet setelah realisasi 1 bulan. Jadi ini sudah ada beberapa aset yang direalisasikan. Nah tapi di sini tidak perlu dibikin statement of affair baru, nggak perlu. Statement of affair itu hanya diperlukan di awal sebagai acuan saja. Nah ini hanya balance sheet setelah proses 1 bulan. Oke. Ya. Berikutnya adalah statement of realization and liquidation. Oke, baik saudara sekalian, jadi demikian. Ini ada, ya, ini masih terkait jurnal saat bulan berikutnya proses konversi jalan lagi gitu ya, dan akhirnya selesai, gitu ya, dan akhirnya selesai. Nanti begitu selesai maka saldonya jadi 0 semua ya, saldonya jadi 0 semua. Oke, nah ini ilustrasi soal yang ada di workbook gitu ya. Nah, ini silakan saudara lihat sendiri gitu ya. Silakan lihat sendiri. Kurang lebih ya sama kayak tadi. Ya, yang paling penting adalah ini ya. Saudara bisa menyusun statement of fact. Nah, untuk itu ya maka kalau saya ini saya sarankan untuk sedikit merubah ya kalau statement of fact itu. Intinya gini. Ya, aset itu tersedia, ya, aset itu ada 2, digunakan untuk jaminan dan tidak digunakan untuk jaminan, gitu ya. Nah, liability juga ada 2, yang dijamin dan tidak dijamin. Yang dijamin itu bisa dijamin penuh dan bisa dijamin sebagian, ya. Sementara yang liability pun ya, bisa dijamin penuh, bisa dijamin sebagian. Jadi saling berhubungan sebetulnya. Nah, untuk yang tidak dijamin kalau liability itu ya sebetulnya dibagi 2 juga ya.
unsecure priority dan unsecure non priority. Ya, jadi itu. Nah, baik saudara sekalian, demikian tadi penjelasan terkait likuidasi perseroan. Ya, nanti silahkan kalau kita review kembali pada saat PJJ, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan saudara di kolom komen. Ya, silahkan coba latihannya dari soal-soal ujian tahun sebelumnya atau dari workbook. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih. Selamat belajar.